Oke, jadi kita sekarang akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Tapi mungkin sebelum melemparkan pertanyaan ke teman-teman, saya ingin menunjukkan ada garis besar atau ada benang merah antara penjelasan dari Profesor Sujoko dengan Bante Kemadaro. Secara garis besar nih ya, penjelasan Profesor Sujoko tadi menjelaskan tentang melihat inti, melihat esensi dari sesuatu keadaan. Mau itu baik, mau itu buruk, dilihat esensinya. Jangan sampai terjebak dengan kebenaran konseptual. Itu yang pertama, perubahan mindset. Kemudian dilanjutkan dengan Bante Kemadaro untuk membesarkan kapasitas batin kita. Karena apa? Karena kan kita kan hidup masih sebagai seorang putu jana ya, sebagai makhluk biasa. Jadi kita tidak bisa langsung seketika men-shutdown kehidupan kita menjadi zen, kan memperluas kapasitas kita. Oke, by the way suara saya cukup jelas atau patah-patah ya? Kayaknya gara-gara hujan di sini. Jelas. Oke, baik. Baik, oh benar. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman di sini semua masih mahasiswa. Masalah yang dihadapi kebanyakan adalah masalah kampus, masalah asmara, masalah duit jajan gitu ya. Sedangkan mungkin yang tadi dijelaskan oleh Profesor Sujoko dan dijelaskan oleh Bante itu melampaui dari kehidupan kita yang mungkin hanya sederhana. Nah, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis bisa disampaikan, baik langsung lewat chat atau ada kesempatan untuk open mic. Sambil menunggu, saya mungkin ada pertanyaan ini untuk Profesor Sujoko dulu. Tadi Profesor Sujoko sudah menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai esensi dari sesuatu. Jangan sampai kita terjebak dengan konsep-konsep yang sebenarnya ilusi. Nah, dalam penerapan yang praktikal untuk kehidupan kita sehari-hari, seberapa mudah sih atau seberapa pelik sih sebenarnya kita bisa adjust? Kan teman-teman ini kan masih usianya muda, kemudian masih cenderung berpikir, saya susah-susah loh mendapatkan sesuatu, eman-eman, disayang-sayang. Jadi kalau misalnya hilang, itu jangan sampai hilang gitu loh. Nah, sedangkan tadi kan Profesor menjelaskan di awal, kita jangan sampai melekat pada sesuatu. Nah, ini kira-kira ada trik atau ada tips jitunya nggak, Prof, untuk melihat itu dengan apa adanya? Ya, terima kasih, Bro Dragono. Mohon izin Bante, saya menjawab dulu Bante. Silakan, Prof. Ya, jadi gini, kalau kita melihat segala sesuatu, yang terpenting itu adalah kita belajar tidak menghakimi diri kita sendiri. Kita coba berwelas asih pada diri kita sendiri, self-compassion. Dalam mantra tentang Metta Sutra tadi yang saya sampaikan ya, kita selalu memulainya semoga aku dipenuhi cinta kasih. Ya, kalau kita sudah dipenuhi cinta kasih, barulah kita bisa melihat orang lain, makhluk lain, fenomena apapun dengan cinta kasih juga. Nah, tapi seringkali, ya, ini juga nggak eksklusif hanya masalah mahasiswa. Ini juga masalah semua orang tua kita, saya sendiri, tanpa sadar, kita terbiasa untuk menghakimi diri sendiri. Semakin sering kita menghakimi diri sendiri, semakin kita tidak bisa menerima keberadaan diri sendiri. Semakin kita tidak bisa pula menerima keadaan di sekitar kita, semakin besar kemungkinan untuk menghakimi orang lain. Jadi berlatih untuk mencoba menyadari, mengenali, menerima diri sendiri apa adanya, melepas, bersyukur. Nah, dari situ kita bisa untuk menerapkan ke orang lain. Kalau diri kita sendiri penuh dengan penghakiman, penuh dengan tidak kemampuan untuk menerima apa adanya, tanpa lebih tanpa kita pun juga akan melihat situasi yang sama di sekitar kita. Praktisnya untuk belajar self compassion dari mana? Itu kan ada menyadari, menerima, melepas. Meditasi, mindfulness meditation, itu akan sangat membantu. Biar dengan cara apa? Mengamati nafas. Dengan cara apa? Mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Dengan cara apa? Mengamati suara yang muncul. Apa persepsi kita? Kita belajar menyadari, mengenali dulu.
Setelah itu kita tidak menghakimi. Waduh, konsentrasiku hilang, pikiranku melayang. Berarti kita coba menerima, itu bagian dari kita semua. Kita terima, kita lepas. Kita terima, kita lepas. Bukan kita tolak, tapi kita ya wis tak terima, ya wis tak lepas. Aku mencintai apapun yang muncul dalam batin. Aku belajar untuk menerima apapun yang muncul dalam batinku. Dari mindfulness meditation, kita sekarang mencoba mulai belajar hidup secara meditatif. Tidak hanya saat duduk saja dalam kamar sendirian, pintu dikunci, lampu dimatiin. Nanti ada apa guguk dan dengung, kita marahi guguk kita tidak perlu se-ekstrim itu, tapi kita coba dari ini bawa ke kehidupan sesungguhnya. Kita mulai belajar jalan kesadaran penuh, kita mulai belajar ini mendengarkan orang, mindful listening. Kita mencoba untuk cara mindful speaking, kita mencoba mengenali apapun yang dinamika yang terjadi dalam diri sendiri maupun dalam lingkungan. Kalau dalam diri sudah mulai mengenali, nah sekarang diperluas fokusnya lingkungan sekitar kita. Itu tidak perlu sambil jatuh bangun gagal, tidak perlu dihakimi semua. Itu adalah sebuah bentuk penerimaan, menyadari dan menerima itu semuanya. Itu praktisnya gitu menurut saya. Baik, tapi sebelum lari ke pertanyaan dari peserta, ini walaupun tadi terdengarnya itu praktikal, tapi susah ya sebenarnya Prof ya? Bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan ya Prof ya sebenarnya? Ya, karena gini, pada saat kita latihan mindfulness meditation, kemudian kita muncul perasaan bosan. Nah, penghakiman, waduh bosan aku. Nah, itulah dia. Karena bosan muncul, ya sudah sadari itu bosan. Terima dan dijadikan objek sesaat, objek meditasi sesaat. Oh bosan muncul kayak gini, toh bosan itu, ya, tapi nggak larut, amati saja. Lalu saat bahkan pernah saya gini, di awal-awal saya dulu belajar meditasi, saya mendapatkan satu rasa nyaman, tentram, dan itu saya lekati. Akhirnya setelah beberapa saat, beberapa minggu, berubah meditasi saya menjadi seperti neraka. Saya mulai merasakan bosan, saya mulai merasakan tubuh panas semua, saya mulai merasakan ada sesuatu yang kemarahan ingin diluapkan, kekacauan dalam pikiran. Waduh, berarti meditasi gagal. Dia harus menghakimi. Padahal ini bukan soal gagal atau berhasil. Apapun bentuk pikiran yang muncul, kita sadari. Apapun itu. Jadi tidak ada yang namanya gagal atau berhasil. Jadi tidak ada yang namanya kita melekati, mengejar sebuah ketentraman, rasa damai, terus saya nggak dapat frustasi. Tahu pengalaman saya dulu itu ditarget. Wah, hari ini sudah berhasil nih 30 menit. Ya, besok harus 45 menit. Ya, besok harus 1 jam. Nah, memang ini pertandingan olimpiade. Nah, itu juga menyebabkan kita gagal. Nah, fokus kita bukan lagi pada apa yang ada di sini dan sekarang, tapi kapan alarmku bunyi, kan gitu kan. Nah, itu dia obsesi masa depan, gagal di here and now-nya. It's okay, belajar menerima apapun juga yang muncul. Dan kalau pada satu saat bosen meditasi duduk, ya siapa suruh duduk terus, jalan nyetirlah, mindful driving, waktu ngomong ambil orang, hadir dan sungguh-sungguh berada di sini, dan sekarang mendengar orang ngomong, waktu kita bicara, kita sadari setiap kata yang kita ucapkan, ya belajar semuanya. Jadi yang penting membawa hidup yang meditatif, membawa meditasi ke dalam hidup. Baik, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa mau mindful, bahkan kalau main game pun mindfulness PUBG, misalnya kayak gitu ya. Ya. Tapi ya saya tahu saya praktiknya Gak seperti apa-apa, medsos pun ya gitu. Kadang-kadang nafas, breathe, you are online. Itu aja. Jadi nggak ngamuk-ngamuk yang lihat status yang nggak karu-karuan. Baik, baik. Oke, kita akan ke pertanyaan. Sebenarnya sudah ada pertanyaan yang diberikan oleh panitia, tapi saya tetap ingin menanyakan dari yang pertama. Ini mungkin pertanyaannya cocok disampaikan ke Bante ya. Jadi bad situation-nya bertubi-tubi nih Bante. Terus bagaimana kita supaya bisa tetap sabar? Sabar itu one point, tapi kita meyakini bahwa akan indah pada akhirnya. Nah, kalau indah pada akhirnya ini masih tanya-tanya Bante. Nah, kira-kira menurut Bante bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai kesabaran, memperbesar kapasitas batin dari Bante, dari bad situation? Bagaimana Bante? Wah, berat ini. Karena limit kesabaran orang itu beda-beda. Berat sekali. Limit kesabaran orang itu beda-beda. Tetapi mumpung di suasana Maga Puja di bulan ini, dalam Owada Patimokkha, di syair pertama,
Sang Buddha menyatakan, Khanti paramang tapotitika, kesabaran, ketabahan, ketahanan adalah cara melatih diri terbaik. Cara melatih diri terbaik. Di syair paling awal, kesabaran, ketahanan, ketabahan, cara melatih diri terbaik. Dan biasanya kalau sabar itu orang ngelus di mana? Sabar. Ngelus dada ya Bante ya. Ya. Padahal yang bikin tidak sabar itu kena pusing di kepala, bukan gini sabar. Padahal yang pusing di sini. Tapi kenapa yang dielus di sini? Sabar. Kemudian bukan sini sabar. Dia tuh bikin saya pusing, ya ampun sabar. Bukan di sini yang dielus, tapi anget ya saya ini ternyata gara-gara dia tuh pusing gitu. Kita harus memiliki kapasitas kesabaran yang tanpa batas. Dan bagaimana cara memiliki kapasitas kesabaran yang tanpa batas? Lewat semua fenomena yang ada. Semua fenomena yang ada. Dan semua fenomena itu masuk dari mana? Masuk dari indera yang kita miliki. Mata melihat objek, kemudian telinga menangkap suara, cita rasa lidah ini, kemudian penciuman oleh aroma dan sentuhan dari kulit kita. Kalau ini semua bisa kita kendalikan, kita sabar. Dalam Kakak Cupa Masuta nanti Anda bisa nonton itu di YouTube. Ada jadi orang jangan baper dong. Jadi orang jangan baper. Kemudian gini, kenapa kok dia seorang pembantu ini ingin membuktikan apakah benar nyonya saya ini, kan nyonyanya ini terkenal, nyonya ini adalah nyonya yang baik, nyonya yang cinta damai, nyonya yang lembut gitu. Tapi pembantu ini iseng nih, saya mau ngeprank dulu, mau nguji dulu nyonya saya, kira-kira memang benar nggak sih nyonya saya ini baik, nyonya saya ini cinta damai, nyonya saya ini lembut. Apa memang benar sih di dalam diri nyonya saya itu ada kemarahan? Kalau begitu, saya nyusun rencana. Saya mau bangun siang besok. Besoknya bangun siang, ditanyain, Kali, kenapa bangun siang? Enggak apa-apa nyonya. Kamu bangun siang? Enggak apa-apa. Dasar perempuan nakal, dasar perempuan malas. Ternyata nyonya saya ini ada kemarahan. Bukan tidak ada kemarahan. Hanya karena saya bekerja dengan baik, hanya saya karena bekerja dengan cekatan, hanya karena saya bekerja dengan rapi, nyonya saya tidak marah. Kemudian saya mau uji coba yang kedua, bangun lebih siang lagi. Kemudian keesokan harinya nyonyanya, Kali, kamu bangun siang lagi, kemarin bangun siang, sekarang bangun siang. Kenapa kamu bangun siang? Enggak apa-apa nyonya. Apa? Cuma dijawab, apa? Enggak apa-apa. Bangun siang enggak apa-apa. Dasar perempuan nakal, dasar perempuan malas. Mikir lagi dong Kali. Ternyata ada kemarahan. Bukannya tidak ada kemarahan dalam diri nyonya saya. Verbal, kemarahan dalam bentuk verbal ucapan. Kemudian keesokan harinya, yang terakhir. Saya besok mau menguji lagi. Bangun lebih siang lagi. Apa yang terjadi? Kali, kamu 2 hari yang lalu bangun siang, sekarang bangun siang. Kemarin bangun siang, sekarang bangun siang. Kenapa? Enggak apa-apa nyonya. Jawabannya tetap sama, enggak apa-apanya. Apa kamu bilang? Enggak apa-apa. Dasar perempuan nakal, dasar perempuan malas. Hingga akhirnya kentungan, dilempar kentungan itu ke kepala Kali hingga berdarah-darah. Dan akhirnya dengan kepala berdarah-darah, pembantunya itu bilang ke tetangga-tetangga. Ini apa yang dilakukan oleh nyonya saya. Nyonya saya yang awalnya itu cinta damai, baik hati, lembut, ternyata hanya karena pembantunya itu bangun siang, dia bisa marah, dia sampai melukai saya. Dari yang awalnya reputasinya baik, langsung terswitch menjadi reputasinya buruk.
Ternyata tidak cinta damai, bukannya lembut tapi kasar, bukannya baik tapi jahat. Hanya karena indera matanya melihat fenomena si kali itu bangun siang, telinganya menangkap suara, nggak apa-apa nyonya, bisa menimbulkan kemarahan. Apa sih ujungnya dari ketidaksabaran? Jengkel, marah. Ujung dari ketidaksabaran jengkel, marah, gemes, gregetan. Ih, orang ini kok kayak gini gitu. Nah, jengkel saja itu kalau bisa mengolah sudah baik sekali. Tapi kalau tidak bisa mengolah, bisa keluar dalam bentuk ucapan dan perilaku, bahaya bagi reputasi sendiri. Apalagi dikatakan oleh Profesor Sujoko, dia rajin mindfulness, dia rajin meditasi, dia rajin kewihara, ternyata juga rajin marahnya. Dan marah ini tidak mengenal usia dan tidak mengenal gender. Dari situ kita bisa belajar bahwa di setiap diri kita ada kemarahan, bukan tidak ada kemarahan. Ada kesabaran, bukan tidak ada kesabaran. Yang membatasi kesabaran siapa? Diri kita sendiri. Membatasi. Padahal Sang Buddha menyampaikan kanti paramang tapotitikan. Kesabaran, ketabahan, ketahanan. Jadi kanti atau kesabaran itu dalam definisi yang lain secara etimologi itu adalah ketabahan, tabah terhadap segala sesuatu yang berada di luaran sana, kemudian tahan, mampu menerima dan tahan terhadap kondisi itu, kemudian adalah cara melatih diri terbaik. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan kesabaran. Jadi dari situ kenapa dia bisa marah? Karena telinganya mendengar objek yang tidak diinginkan, matanya menangkap objek yang tidak diharapkan sehingga timbul marah. Atau contohnya gini, pasangan rumah tangga, suami istri. Istrinya memasak setiap hari di rumah. Hanya karena bentuk wadah dari gula dan garam itu sama, itu bisa menyebabkan gegeran loh. Istrinya bangun pagi-pagi bangun ya, suaminya masih tidur, masih selimutan itu. Istrinya dengan baik hati itu mau masak. Kemudian setelah itu, karena ya juga mungkin masih ngantuk atau tidak ada awareness gitu, melihat wadah dari garam dan gula itu sama, kemudian tanpa dicicipi masukkan hingga akhirnya ketika mau dimakan, suaminya makan, kok asin. Nah, kalau dia tidak sabar, dia akan memberikan respon yang foolish. Tapi kalau dia bisa sabar, memang seperti ini rasa sayur yang saya rasakan pada pagi ini asin. Jadi saya manggil istri, sayang, lain waktu wadah garam dan gula itu dibedakan atau dikasih tulisan garam, gula, kasih warna, sehingga dari situ dia dapat menyelesaikan masalah dengan wise, bukan dengan foolish. Nah, kemudian ada pelajaran yang lainnya apa? Apapun yang orang lain lakukan kepada kita, itu akan menjadi karma mereka. Tapi respon kita terhadap perilaku mereka akan menjadi karma kita. Sehingga ketika kita berada di bad situation, hati-hati ini, mau nambah karma buruk atau mau nambah karma baik. Ketika kita tidak sabar, hati-hati ini, mau memperkeruh batin atau mau menenangkan batin. Jadi apapun yang ada di luar dari diri kita, kita tidak bisa mengendalikan. Apapun yang orang lain lakukan kepada kita,
itu akan menjadi karma mereka. Tetapi respon kita terhadap semua perilaku mereka akan menjadi karma kita. Jadi apapun yang mereka lakukan akan menjadi karma mereka itu. Entah mereka mau melakukan, kamu ganteng ya hari ini, makananmu enak ya hari ini, pakaianmu bagus ya hari ini gitu. Kemudian kok kamu jelek sekali sih, kucel sekali, presentasimu itu bad sekali. Jadi apapun yang mereka lakukan itu akan menjadi karma mereka. Tapi respon kita terhadap apa yang akan kita lakukan akan menjadi karma kita. Nah, dari situ kita kan belajar bertahap. Ya samalah seperti seorang bayi yang makanannya itu ya bertahap dari bubur, dari kemudian mulai lunak hingga keras gitu. Kalau kita masih berprogres, yakinlah apa yang kita usahakan ini akan membesarkan hati, akan membesarkan kesabaran kita. Kalau saat ini kapasitasnya hanya kesenggol langsung bacok, berarti besok itu dihilangkan. Daftar kesenggol bacok ini sudah tidak masuk kriteria saya. Nah, kemudian kalau hari ini ketersinggungan saya ini hanya di bagian presentasi, kalau begitu dihilangkan. Besok saya mau presentasi yang bagus. Jadi kesabaran ini adalah cara melatih diri dengan baik. Kalau kita tidak berada dalam bad situation, bagaimana kita melatih kesabaran? Apalagi menjadi biku. Susah, Bante. Kalau nggak sabar, wes buyar ini. Anda dengan pasangan Anda nggak sabar, buyar. Anda dengan relasi Anda nggak sabar, ya putus hubungan. Nah, selain itu juga butuh kontemplasi. Apa sih hal apa yang menyebabkan saya tidak sabar ini? Kenapa saya tidak sabar? Kira-kira saya bisa mengatasi tidak? Gitu. Kesabaran adalah cara melatih diri terbaik. Dan di lingkungan tempat kita hidup, itu banyak sekali guru yang menawarkan kesabaran. Sekalipun membuat pusing, tetapi tetap yang dilus adalah bagian sini, bukan bagian sini. Baik, terima kasih Bante. Jadi mungkin pertanyaan ini lumayan panjang karena ada dua yang bertanya. Tadi yang pertama adalah Indra, kemudian juga pertanyaan ini juga disampaikan oleh Ko Wawan, Sabta Setiawan. Mungkin dari Profesor Sujoko ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan tadi mengenai bagaimana sih melatih diri itu tadi. Kan tadi Profesor sudah memberikan contoh dengan mindfulness, being mindfulness, menyadari. Nah, siapa tahu mungkin ada yang mau ditambahkan, Prof? Penjelasan dari Bante tadi sudah sangat lengkap, karena melatih diri kontemplasi itu sama dengan mengenali akar masalah, dan itu bagian dari mindfulness juga. Jadi sudah lengkap, saya nggak nambah lagi. Baik, Profesor. Oke, pertanyaan berikutnya dari Andrew. Saya coba langsung persingkat pertanyaannya ya. Jadi dalam kondisi baik dan buruk, ada seseorang yang terpaksa melakukan kebohongan untuk tujuan yang baik. White lies, kebohongan untuk sesuatu yang baik, katanya seperti itu. Bante, suara saya kedengaran nggak? Tidak, Bante, suara saya. Oke, jadi tentang kebohongan untuk menjaga perasaan orang. Nah, gitu. Dalam ajaran agama Buddha, melakukan hal seperti ini bila dari konteks moralnya kah, atau kondisinya kah, atau faktornya, atau itu tetap salah saja, gitu. Jadi menurut Bante, kira-kira kebohongan untuk menjaga perasaan orang itu bisa diterima atau tidak sih? Di tempat saya hujan deras sekali, tolong ulangi lagi. Baik. Oke, jadi begini Bante, melakukan kebohongan, tapi untuk menjaga perasaan orang, bohong yang white lies, bukan untuk menyakiti orang lain. Nah, itu menurut pandangan Buddhis itu seperti apa sih dari sisi moralitasnya, kemudian dari sisi pelaksanaannya? Dia kan tujuannya untuk menjaga perasaan orang lain, bukan untuk membuat orang lain merasa dirugikan. Nah, kira-kira bagaimana, Bante? Ya, ini adalah pertanyaan klasik sekali. Bagaimana Bante kita sering sekali saya memperoleh pertanyaan seperti ini. Bagaimana Bante jika bohong untuk kebaikan? Bagaimana Bante jika bohong untuk menyenangkan hati? Bagaimana Bante jika good is good, bad is bad.
Nggak ada garis abu-abu antara good for bad atau bad for good, tidak ada. Itu yang harus saya highlight. Good is good, bad or bad. Bad is bad. Kita sudah memiliki latihan moralitas. Langsung saya bypass saja ya. Kenapa orang-orang itu suka sekali dalam melakukan tindakan keburukan, kejahatan? Karena mereka merasakan kebahagiaan di dalam perbuatan buruknya itu, di dalam perbuatan jahatnya itu. Selama mereka masih merasakan kebahagiaan di balik perbuatan buruknya itu, dia pasti akan terus melaksanakan. Dia pasti akan terus melaksanakan. Contohnya, mahasiswa kalian yang muda-muda, selingkuh itu bagus atau tidak? Tidak. 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 Dilakukan tidak? Tidak, harusnya tidak. Harusnya tidak. Oh, tidak. Ada yang melakukan tidak? Mungkin ada, Bante, mungkin. Oh, mungkin ada. Kenapa masih dilakukan? Karena mencari selingan itu, Bante, kayaknya. Karena merasakan kebahagiaan di balik selingkuhnya itu. Ketika dia tidak merasakan kebahagiaan di balik selingkuhnya itu, cukup kok dengan pasangan saya sudah cantik, sudah perhatian, sekalipun kadang annoying, tapi nggak apa-apa. That's the real her gitu, the real him, original banget dia itu. Jadi ketika dia merasakan kebahagiaan di balik tindakan selingkuhnya, dia akan terus melakukan. Nggak usahlah sampai bohong. Ngomongin orang, bagus atau buruk? Buruk, Bante. Ngomongin orang, julitin orang, bagus atau buruk? Buruk. Kenapa dilakukan? Karena menyenangkan. Karena dia merasakan kebahagiaan di balik ngomongin orang itu. Ketika dia tidak merasakan kebahagiaan di balik ngomongin orang itu, akan stop, akan berhenti. Lanjutnya, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, bagi kita yang ada aware, kenapa masih pada melakukan? Karena nggak sampai mabuk, Bante. Kemudian narkotik, kemudian dan lain sebagainya. Kenapa banyak orang yang masih melakukan? Karena dia menemukan sensasi kebahagiaan di balik mengkonsumsi barang-barang seperti itu. Ketika dia tidak menemukan kebahagiaan, kenikmatan di balik mengkonsumsi hal-hal seperti itu, akan berhenti. Mengambil barang orang lain juga sama. Orang-orang yang terdorong untuk mengambil barang orang lain, dia ada kepuasan, dia ada kebahagiaan, dia ada kenikmatan berhasil mengambil barang orang lain, sekalipun yang diambil itu menderita, mencuri. Yang melakukan pencurian itu ada kebahagiaan, nggak kerja susah-susah bisa dapat handphone nih, nggak kerja susah-susah bisa dapat sepeda motor nih, nggak kerja susah-susah, ada kebahagiaan, ada kenikmatan. Termasuk bagian ketika kita waktu bermeditasi, ada serangga hinggap, ada nyamuk hinggap di bagian kulit kita, di bagian tangan kita, kemudian nyedot nyamuknya, ada cenut, sabar, kemudian kok nggak selesai ini, nyamuknya kok nggak kenyang-kenyang ini, dengan welas asih, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena kebahagiaannya terusik. Dan dia memperoleh kelegaan ketika nyamuk itu diteplok. Tidak ada lagi penderitaan yang saya rasakan akibat nyamuk itu hinggap. Jadi
selama kita masih menikmati, masih menemukan kebahagiaan di dalam tindakan yang buruk, kita akan terus melakukan itu. Dan berbohong untuk kebaikan, berbohong itu adalah bagian dari tidak disiplin dalam aturan moralitas berkaitan dengan ucapan, tidak disiplin dalam aturan moralitas berkaitan dengan ucapan, kemudian berbuat baik adalah satu hal yang lainnya. Dia melakukan keburukan dan kebaikan di saat yang bergantian pada waktu yang tidak lama. Motifnya berbeda, akarnya berbeda. Dan jangan kira loh, ngajak makan orang itu selalu motifnya bagus. Cantik nih dia nih, tapi punya pasangan. Sudah, saya ajak makan dulu, siapa tahu saya jadi pertimbangan sebelum janur kuning melengkung masih milik semua, masih milik bersama gitu. Saya ajak makan, saya ajak nonton, saya kasih perhatian agar apa? Agar memberikan kesempatan. Ada loh yang ternyata perhatian selain si dia. Niatnya bukan niat yang baik, dorongannya bukan dorongan yang baik. Sekalipun tindakan yang ngajak makan itu hal yang baik. Jadi ada kebaikan, ada keburukan, ada kebaikan, ada keburukan. Dan setiap waktu dalam 24 jam ketika kita tidak waspada, hati-hati dalam memilih melakukan, kemudian berpikir, usahakan, do the right things. Kita murid Sang Buddha, ajarannya sudah begitu banyak, bukan hanya mengendap di sini secara kognitif, tetapi harus diimplementasikan di lingkungan kita, down to earth. Bukan hanya mengendap di sini sebagai aspek kognitif dan pengetahuan, tetapi bagaimana terampil dalam melakukan dan mempraktikkan ajaran Buddha. Memang ada cara-cara tertentu yang bisa disampaikan secara halus, secara lembut, waktunya tepat, itu ada. Berusahalah menyampaikan dengan cara yang lain, sehingga bisa diterima oleh dia. Begitulah dari saya, terima kasih. Oke, baik Bante. Dan mungkin saya langsung melempar pertanyaan untuk Profesor Sujoko. Tadi kan kita diajarkan untuk melepaskan diri dari kemelekatan, Prof. Tapi sebagai anak muda dan juga melihat Profesor yang tadi menjadi direktur dari Innovation Hub nih ya, kira-kira posisi ambisi itu di mana sih, Prof? Perlukah kita punya ambisi? Atau sebaiknya kita melakukan sesuatu dengan baik, tapi tidak perlu pakai ambisi? Kira-kira menurut Profesor gimana? Soalnya anak muda zaman sekarang kan, Gen Z kan maunya mencapai sesuatu yang sangat-sangat prestisius, yang sangat bergengsi dan segala macam, nah itu perlu ambisi. Kalau mereka mendapatkan, mereka senang. Tapi kalau mereka nggak mendapatkan, mereka akan merasa putus asa. Nah, kira-kira ambisi gimana, Dok? Gimana, Ya, Prof? Terima kasih, Bro Dragono. Izin saya nambahin sedikit saja dari boleh. Bante Kamadaru tadi. Silakan. Jadi ini cuma tambahan saja. Jadi pada intinya itu, kalau kita dihadapkan kepada satu dilema, white lies, ya, atau bagaimana? Atau harus jujur, tapi terus kemudian jujur itu berdampak yang anugerah. Ada dua hal. Yang pertama adalah gini, kita harus tahu bahwa kata-kata kita itu bisa menghadirkan kebahagiaan maupun menciptakan penderitaan bagi orang lain. Kita harus menilai apakah orang itu sedang ingin didengarkan atau menuntut jawaban. Sebagian besar orang bertanya itu sebetulnya bukan mengharapkan jawaban, tapi dia ingin didengarkan. Dan kita bisa menyadarinya kalau kita punya mindful listening. Maka dengan mendengarkan orang dengan sungguh-sungguh, hadir sepenuhnya di sini dan sekarang untuk orang itu mungkin sudah bisa untuk meringankan penderitaannya. Nah, apabila orang itu memang membutuhkan sebuah jawaban, tidak hanya sekedar didengarkan dengan sungguh-sungguh, kita tahu bahwa prinsipnya kita bicara sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Namun jangan lupa bahwa dengan kata-kata kita bisa juga menghancurkan dia, menciptakan penderitaan atau kebahagiaan. Karena itu kita penting untuk menyadari agar kata-kata yang kita
berikan itu bisa memunculkan keyakinan, sukacita, dan harapan. Apabila kita sendiri saat menjawab itu, kemarahan menguasai kita dan kita cukup mindful untuk menyadari. Mungkin untuk sementara kita bisa melatih berdiam dulu. Berdiam dulu berarti nafas dulu sesaat beberapa detik sebelum kita akan memberikan kata-katanya. Kadang-kadang kita maunya itu memberikan sebuah kejujuran, tapi kita juga tidak tahu bahwa kata-kata kita itu juga bukan sebuah kebenaran. Akhirnya kita sudah menghancurkan, plus kebohongan lagi yang ini. Karena kadang-kadang memang tidak mudah. Ini sebetulnya yang mau saya sampaikan ini kebohongan, kebenaran, atau persepsi saja, atau seperti apa. Karena itu, mindful listening, dengarkan. Kalau memang kita harus menjawab, pilih kata-kata yang bisa memunculkan keyakinan, sukacita, dan harapan, namun tetap berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Oke, terus kemudian tadi pertanyaannya adalah soal ambisi. Jadi gini, mindfulness di sini dan sekarang itu bukan berarti cuek, ya, bukan berarti cuek, ya. Apakah kita lupakan saja atau sudah lewat, nggak ada gunanya, gitu. Bukan. Jadikan masa lalu itu pelajaran, oke, tapi jangan terpenjara dalam masa lalu. Untuk masa depan, apakah kita sebagai orang muda tidak boleh punya cita-cita, tidak boleh punya visi, tidak boleh punya target-target tertentu, tidak boleh membuat perencanaan. Silakan membuat perencanaan, tapi jangan terobsesi. Ada beda antara merencanakan dengan kesadaran penuh dengan terobsesi, larut dalam pikiran, gejolak, dinamika, banting atas bawah, kiri kanan, nanti berubah sedikit berita baru apa muncul kita jadi ye gembira, berita jelek muncul, waduh langsung down. Jadi silakan belajar dari masa lalu boleh, merencanakan masa depan silakan, tapi jangan terpenjara pada masa lalu dan jangan terobsesi pada masa depan. Apapun yang kita rencanakan, jika kita rencanakannya itu dengan kesadaran penuh di sini dan sekarang, itu sama saja dengan membentuk masa depan kita juga. Mungkin itu, Bro Dragono. Baik, Bante. Profesor. Jadi kalau untuk masalah tadi ambisi itu berbeda dengan obsesi ya, Profesor ya. Tapi sekarang ketika kita berbicara mengenai kedewasaan orang kan beda-beda tuh ya. Bagaimana sih trik atau mungkin isi step-nya untuk jangan sampai mengubah perencanaan menjadi obsesi, karena dikit-dikit kan bisa kegoyang, dikit-dikit bisa hanyut, bisa larut, menyadari tapi kemudian hilang lagi, menyadari hilang lagi, jadi terlalu cepat gitu durasinya. Bagaimana, Prof? Nggak masalah. Jangan menghakimi diri sendiri. Katakan saat ini kita lagi bad mood karena apa yang kita rencanakan ternyata ada berita yang menjadi kendala untuk mencapai apa yang kita rencanakan. Dan kita kemudian marah, kita kepikiran, ya kita pun juga nggak akan kepikiran terus kok. Pada saatnya nanti kita akan sadar. Nah, kalau cuma bedanya kalau kita terlatih mindfulness, ya kesadaran itu akan muncul lebih cepat daripada yang tidak terlatih. Ya, larutnya lama sekali dan sudah mendatangkan banyak kerusakan ke diri sendiri maupun orang lain. Baru sadar. Tapi kalau kita bisa berlatih mindfulness dan pada satu saat kita mungkin sempat larut, pada waktu kita sadar, ya sudah, it's okay, jangan menghakimi, ya sudah, terima saja, nafas, senyum, tidak ada masalah. Jadi tidak perlu ditarget, ya tidak perlu ditarget, terus kita terobsesi merasa gagal atau bodoh kalau tidak mencapai target tersebut. Tapi terima saja, inilah realita yang memang harus kita sadari. It's okay, jangan menghakimi diri sendiri. Oke.